Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Nurdin. Selamat datang di SMK 10. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Tidak, Pak Haji. ya. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari program pendidikan guru penggerak. Ya. Yang pada kesempatan ini saya sebagai salah satu pesertanya untuk melakukan wawancara kepada 3 orang kepala sekolah. Ya. Khususnya yang ada di Kabupaten Garut mungkin. Alhamdulillah saya sudah berkunjung ke sekolah saya sendiri ya, untuk kepada Pak sekolah sendiri Pak Haji Bejo untuk dilakukan wawancara, kemudian juga ke Kepala SMK Negeri 4 Garut Pak Puji sudah dilakukan wawancara, mungkin yang ketiga sama Bapak. Mudah-mudahan ada kesempatan Pak untuk menyampaikan jawaban yang nanti akan saya sampaikan dan akan saya tanyakan Pak kaitannya dengan pengambilan keputusan Pak. Seperti itu, karena yang memiliki hak ataupun wewenang pengambilan keputusan itu adalah seorang pimpinan ya. Bapak mungkin sebagai kepala sekolah selaku decision maker memiliki otoritas ya dalam hal pengambilan sebuah keputusan. Boleh Pak dimulai? Silakan Pak Nurdin. Yang pertama mungkin Pak kaitannya dengan bagaimana Bapak melakukan identifikasi terhadap sebuah kasus atau sebuah masalah yang ketika Bapak temukan itu dilematis gitu kan ya. Misalkan dalam hal proses pembelajaran misalkan Pak ya, dimana satu sisi misalkan Bapak harus berpihak kepada murid, satu sisi lagi misalkan harus berpihak kepada guru juga. Ya, identifikasinya seperti apa? Terima kasih Pak Nurdin. Ini pertama saya ucapkan selamat Pak Nurdin sudah berada di posisi guru penggerak yang mudah-mudahan bisa memacu untuk lebih sukses ke depan ya. Amin. Melalui guru penggerak ini. Amin. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan keputusan seorang pimpinan di kelembagaan yang khususnya di sekolah. Yang saya lakukan adalah yang pertama yang sifatnya normatif dulu ya. Saya selalu mengacu ke aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu itu. Aturan itu ada aturan dari pemerintah, aturan yang dibuat oleh sekolah yang sifatnya konvensional, ya. Nah, aturan yang dari pemerintah itu saya selalu sosialisasikan, baik itu tata aturan bagaimana sebagai seorang pegawai pemerintah. PNS ataupun non PNS itu harus dipahami dulu aturan itu oleh semua personal yang ada di lembaga itu, stakeholder dan semuanya. Lalu ada aturan yang sifatnya internal, hasil konvensional, konvensi di sini disepakati gitu. Aturan itu ya menyangkut kelembagaan tentu saja. Nah, setelah konsep normatif itu disosialisasikan, disampaikan ke seluruh warga sekolah, dipahami ada aturan dari pemerintah dan juga aturan-aturan yang dibahas bersama, yang disepakati bersama atau sifatnya konvensi lah gitu. Baru nanti kita payung hukumnya itu dulu yang jadi landasan. Nah, kadang terjadi kasus-kasus lah. Kasus apapun yang namanya sebuah lembaga muncul. Bisa jadi kasus terjadi misalnya ada guru yang mungkin kinerjanya itu perlu diperbaiki. Nah, itu baik itu PNS ataupun non PNS ya, itu untuk ataupun TU. Nah, saya selalu mengembalikan ke yang normatif. Nah, kalau ada kasus saya sandarkan ke normatif, baru saya ngambil tindakan seperti itu, supaya dia juga paham, merasa kalau memang dia merasa bersalah ya karena aturannya sudah jelas gitu itu. Nah, ada guru yang mungkin tidak hanya di hampir beberapa sekolah lah, kalau namanya kinerja itu perlu digenjot ya seperti itu. Nah, ada beberapa kasus misalnya kalau guru kurang begitu interest untuk mengajar, mungkin kadang juga tidak tepat waktu, itu kan sudah
sudah melanggar tata aturan dia sebagai pegawai, maka saya melakukan bimbingan internal, saya panggil, kita ngobrol secara kekeluargaan. Lalu apa penyebabnya sampai terlambat? Bisa jadi alasannya ya macam-macam lah itu. Tetap saya sandarannya itu. Lalu ada juga aturan yang sifatnya internal, Pak. Seperti aturan-aturan kesiswaan, Pak. Saya bahas di aturan internal di sini. Karena kita punya kultur sendiri di SMK 10. Contoh begini, di SMK 10 itu anak-anak harus datang itu 6:30 sudah ada di sekolah. Nah, lalu anak berbaris dan anak-anak apel. Nah, ketika apel, anak-anak baca Asmaul Husna, baca sholawat, baca surat Al-Kahfi, ayat 10 ayat pertama itu secara serentak bareng. Lalu setelah baca ayat-ayat itu, ya surat-surat Al-Kahfi, anak itu menampilkan potensinya dari tiap jurusan dengan terjadwal tentu saja. Misalnya hari Senin jurusan DKV, dia menampilkan potensi dirinya. Nah, itu kan aturan internal di sini. Ya tentu saja lah, namanya siswa ada kasus-kasus yang ada anak terlambat, itu dilematis, Pak. Sementara kita menentukan aturan, lalu ada hal-hal lain yang memang di luar kehendak kita. Ketika ada dilematis itu, kami selalu bermusyawarah dengan tim manajemen, Pak. Tim manajemen di sini ada Wakasek, ada Kaprok, itu staf pimpinan manajemen kami di sini. Kita bicara, kita cari solusi di sini. Seperti itu, Pak Nurdin. Terima kasih, Pak, jawabannya untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, Pak, terutama kasus-kasus yang artinya memiliki kepentingan yang sama, Pak ya. Misalkan sama-sama benar gitu, Pak ya, dan mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Apa yang mungkin Bapak putuskan ataupun kebijakan apa yang mesti Bapak ambil seperti itu? Baik, Pak Nurdin. Ya, di sekolah saya kadang ada di antara guru itu ada yang memberikan satu pandangan masukan dari beberapa yang memang itu semua dianalisa sebagai sesuatu yang harus diakomodir dan memiliki kesamaan sifat itu untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Contoh misalnya jurusan ini mestinya pengembangannya seperti ini, jurusan ini seperti ini dalam satu jurusan. Contoh misalnya di KP lah misalnya, Pak, ruang praktek itu mestinya harus begini. Kata ini juga harus begini gitu ya, seperti contoh misalnya tentang peralatan harus begini. Nah, ketika saya harus memutuskan kalau memang itu kedua-duanya memang benar, sama-sama benar dan itu menunjang produktivitas sekolah. Ya, itu sesuatu yang dilema sebetulnya. Tapi saya harus mengambil keputusan satu dari situ. Maka saya selalu melihat berkepentingan, sebab di antara yang benar itu ada yang memang menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Betul. Kondisi situasi yang harus, nah tentu kan ini selaras nggak dengan visi-misi sekolah, selaras juga dengan tujuan sekolah ini. Kalau memang itu disandarkan ke situ tidak selaras, ya ambil satu yang memang mendekati. Itu Pak. Memang betul, Pak ya, harus sangat hati-hati, Pak ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian bagaimana, Pak, langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan prosedur yang menurut Bapak itu baik ya dalam rangka mengambil sebuah keputusan gitu? Apa yang Bapak lakukan, tahapan-tahapannya itu, Pak? Untuk tahapan pengambil keputusan, ya tadi itu ya, kita mendengarkan dulu apa
hal-hal yang memang disampaikan oleh mereka yang harus kita putuskan. Iya. Kita harus identifikasi, mengidentifikasi ini yang diusulkan misalnya kalau memang itu sebuah usulan apa saja, kita identifikasi aja, kita tampung dulu ya. Saya kira sama lah ya di semua sekolah kemauan itu dari berbagai bagian. Apalagi kan yang banyak dirusak ya Pak, saya mah gini ya, kita identifikasi. Setelah itu kita ambil mana lah yang sesuai tadi ya, mana yang sesuai dengan harapan sekolah. Betul. Itu kita baru nanti setelah kita menentukan ini yang kita ajak bersama-sama, kita sampaikan tujuan sekolah untuk jurusan ini begini. Contoh misalnya sekarang kan LKS. Iya. Kalau memang ini arahnya untuk LKS, coba kompetensi itu mana yang harus dibidik lebih tajam gitu kan. Nah, sebab apa? Semua kan punya peran. Betul. Saya kalau memang tujuan LKS sekarang misalnya di SMK yang lain, ini harus berhasil di jurusan ini. Iya. Ya kita kan dibidiknya yang fokus aja gitu. Jadi mana yang dijagokan Pak ya? Yang dijagokan. Karena kan dari awal harus terlatih, jangan baru mau tanding misalnya seminggu baru digojlokan. Mungkin itu ya. Iya betul Pak, menarik sekali Pak identifikasi yang itu. Bagus sekali Pak identifikasi yang Bapak lakukan ya, salah satunya mengenai LKS barusan Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak hal-hal yang selama ini efektif itu apa Pak dalam rangka pengambilan keputusan mengenai terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Yang efektif ya. Begini, mungkin efektif itu dapat dilihat dari sudut pandang mana yang harus diambil itu ya. Efektif itu, lalu kemudahan mengambil keputusan mungkin ya, bisa jadi efektivitas itu seperti itu, efektif mengambil keputusan. Begini mungkin Pak Nurdin, efektivitas pengambil keputusan bergantung pada berat tidaknya kita harus menentukan keputusan tadi. Maka saya selalu tadi mengidentifikasi keputusan itu pada saat tertentu saya harus mengambil dari masalah. Sudah ada masalah baru saya ambil putuskan begini. Itu menurut saya lebih efektif. Ya. Contoh misalnya ketika ada kasus siswa, ada siswa misalnya melakukan hal di luar aturan sekolah. Nah, itu kan ada masalah. Saya akan putuskan anak harus begini. Jadi yang saya lihat keputusan itu bisa jadi lebih efektif ketika muncul adanya masalah. Kadang-kadang kita sudah merencanakan begini, tapi tidak muncul masalah. Nah, ada masalah, kita putuskan seperti ini. Baru efektif Pak ya. Lebih efektif. Lebih efektif. Iya betul Pak. Sangat terperinci sekali Pak, jelas ya jawaban yang Bapak sampaikan ini mengenai keefektivitasan dalam pengambilan keputusan. Kemudian Pak, selama ini ketika Bapak mengambil sebuah keputusan ya, tantangan ataupun hambatan apa yang Bapak temukan gitu, terutama yang kaitannya dengan dilema etika tadi Pak. Di sekolah itu hubungan emosional kita itu lebih tinggi Pak. Betul. Lebih tinggi hubungan emosional dengan staf semua, guru ataupun staf. Nah, ketika kita sudah berbicara hubungan emosional, lalu kita harus memutuskan sesuatu, kadang itu terasa berat. Kadang-kadang ada keberpihakan misalnya ya, karena ini sudah lebih dekat dengan kita, hubungan emosional kita lebih dekat. Ya kadang kita kaku ketika mau mengambil keputusan. Tapi kalau kita mau tegas, mau membuat sekolah ini lebih baik, maka sirnakan dulu lah
keakraban, hubungan, karena ini ada peran tugas. Peran tugas. Kalau hubungan emosional secara keakraban, kekeluargaan, kesampingkan saja dulu, itu di luar dari kedinasan. Nah, contoh misalnya kan di guru di sini tidak sedikit yang ada teman gitu, tidak sedikit yang ini juga lebih ini. Nah itu kan kita kaku. Nah, kalau kita mau berprinsip ke normatif tadi, udah kita kesampingkan dulu, ini teman, ini misalnya kan kita fokus dulu untuk sekolah gitu. Itu yang seharusnya. Betul ya. Jadi untuk mengurangi hambatan terlebih dahulu dari awal dulu dibangun hubungan yang positif. Gitu. Betul. Kemudian Pak, selanjutnya nih Pak, kaitannya dengan pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau Bapak menyelesaikannya secara langsung gitu dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Baik. Bergantung jenis kasusnya Pak Nurdin. Ada kasus yang memang ini harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Ada juga kasus itu harus selesai saat itu juga. Jadi bergantung pada keberadaan kasus yang terjadi. Betul. Ya, kalau menyangkut misalnya menyangkut siswa, saya harus selalu menuntaskan saat itu juga. Karena banyak hal lah yang terkait dengan kesiswaan misalnya. Tapi kadang ada juga kasus, ini harus menunggu dulu dari kesiswaan itu dengan orang tua. Harus menyelesaikan dulu, kan itu perlu waktu. Itu artinya bergantung pada berat tidaknya sebuah kasus itu. Seperti itu kayaknya. Jadi tergantung daripada bagaimana kasusnya Pak ya, ringan atau berat. Bisa juga misalkan dapat diselesaikan secara langsung, bisa pula mungkin dalam jangka waktu tertentu Pak ya. Tapi tidak ada jadwal khusus Pak ya. Secara terjadwal sementara ini belum pernah terjadi di sini. Baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah pihak-pihak lain atau faktor-faktor lain yang mendukung ataupun mensupport ya, atau mempermudah gitu ya, untuk memberikan sebuah keputusan yang Bapak sampaikan gitu? Baik, ini kan menyangkut siapa yang menuntaskan kasus itu. Apakah itu perlu dituntaskan, cukup dituntaskan di sekolah, atau perlu ada pihak-pihak lain yang membantu atas penyelesaian masalah. Nah, tadi ya kita bergantung pada kasusnya itu. Ada juga kadang di sekolah ini ada kasus yang memang ini tuntas oleh kita saja. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini juga ada kasus ini harus melibatkan yang lain. Contoh misalnya siswa, ada yang bisa diselesaikan di sini cukup dengan guru, siswa, wali kelas selesai. Ada juga ini harus dipanggil orang tuanya nih. Adanya pihak-pihak orang tua. Ada juga coba panggil komite gitu ya untuk menuntaskan ini, gitu kan kasus siswa lah misalnya. Kesiswaan juga gitu ya seperti itulah. Jadi ada yang kadang cukup diselesaikan oleh yang bersangkutan, kalau di kelas udah oleh guru selesai kan gitu. Ada juga yang lain. Jadi artinya tidak berdasarkan keputusan sendiri Pak ya. Perlu pertimbangan dari pihak lain ya, dari faktor-faktor lain ya, dukungan ataupun yang dapat membantu mempermudah terjadinya sebuah keputusan ya Pak ya. Yang terakhir nih Pak, satu lagi Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya, ataupun pengalaman apa yang dapat Bapak petik ya, hikmahnya dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Ada hal yang menarik ya. Dan ini mungkin bisa dijadikan hikmah ketika kita berada di sebuah kelembagaan atau organisasi.
tiap lembaga organisasi itu sangat dinamis. Ya. Nah, ketika saya mungkin berharap ya ke teman-teman belajar bergabung di sebuah organisasi. Ya. Ketika kita ada sebuah masalah di organisasi, itu ada hikmahnya kita bisa menyelesaikan tuh masalah gitu ya. Betul. Yang lain-lainnya yang pada dasarnya itu secara substansi itu mirip-mirip. Iya. Nah, kita kan bisa jadi terjadi masalah di keluarga. Iya. Oh, ini mirip-mirip dengan masalah di sekolah gitu ya. Nah, kita tuntaskannya seperti ini. Jadi ada strategi-strategi yang memang hanya diperoleh penyelesaiannya itu oleh teman-teman dari sebuah organisasi. Iya. Mungkin sekolah atau organisasi apa saja. Iya. Jadi bagus sekali lah kita kalau bergabung di sebuah organisasi yang tentu saja organisasi yang memang positif ya. Iya. Di lembaga, apalagi di sekolah gitu ya. Sekolah ini sangat unik. Hikmah untuk mengambil keputusan bermanfaat di sekolah itu lebih banyak. Pastinya variatif. Ya. Anak-anaknya ada, orang dewasanya ada, ya seperti itu. Banyak sekali tentunya Pak ya, hikmahnya, pengalaman-pengalaman yang positif yang dapat dipetik ya, untuk menuntaskan atau untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun masalah-masalah yang ditemukan bisa saja mungkin terjadi selanjutnya mungkin Pak ya. Ya, betul. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Nurdin. Atas apa yang tadi Bapak sampaikan, alhamdulillah bisa menjadi sebuah wawasan baru, pengetahuan baru buat saya, pencerahan juga buat saya, terutama kaitannya dengan tugas saya dalam rangka menjalankan program pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7 ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Nurdin atas doanya dan sukses selalu. Amin. Semoga cepat selesai. Amin. Tugas guru penggeraknya. Amin. Luar biasa guru penggerak. Ya. Baik. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak ya, sama-sama. atas waktunya. Ya. Sekalian mohon siap pamit.